Jadi ternyata taat itu dasarnya warok, warok dasarnya takwa, takwa dasarnya muhasabah, muhasabah dasarnya khauf dan rojak, khauf dan rojak dasarnya janji dan ancaman, janji dan ancaman dasarnya pembalasan dari Allah, dan dasar semuanya adalah berpikir serta mengambil pelajaran. Nah, ini diambil dari qaulnya Imam Haris Al-Muhasibi. Terus sekarang kita belajar muhasabah. Kalau menurut petunjuknya Imam Haris Al-Muhasibi di Ri'ayah li Hukukillah, muhasabah itu diawali dari lidah. Maksudnya berarti apa yang kita ucapkan. Kalau hari ini mungkin dikasih strip jempol. Apa yang kamu tulis di medsos, apa yang kamu posting. Karena sekarang kan orang itu eksisnya kan nggak cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat jempol, lewat statusmu, lewat postinganmu. Sekarang kan jargonnya tidak lagi aku berpikir maka aku ada, tapi aku bikin status, aku posting maka aku ada. Kalau kamu posting yang nge-like banyak, yang komentar banyak, kamu baru merasa wah aku eksis nih. Nah, itu berarti aku posting maka aku ada. Yuk di muhasabah deh. Kamu posting apa hari ini? Kamu ngomong apa saja hari ini? Itu lidah. Lidahmu mengeluarkan apa saja hari ini? Yang penting berapa persen? Yang iseng berapa persen? Kalimat-kalimat yang baik berapa persen? Kalimat netral berapa persen? Kalimat negatif berapa persen? Itu kalau kamu bisa ngitung, ini luar biasa muhasabahmu. Imam Haris Al-Muhasibi itu dikenal ahli muhasabah. Berarti beliau mengukur, wah ini sudah terlalu banyak ngomong jelek ini misalnya. Terus setelah lidah, mata. Mata, kalau mau ngomong matamu tidak enak. Mata kita dalam sehari-hari itu lola ya. Kamu pakai buat apa saja? Apa saja yang kamu lihat? Ya mungkin hari ini banyak lihat HP Pak. Ya wis, kamu di depan komputer, di depan HP itu yang kamu lihat apa? Bukan salah saya loh Pak, saya itu sebenarnya bacanya bagus-bagus. Tiba-tiba iklan. Iklannya itu gambarnya wow gitu ya Pak. Ya jangan buka situs-situs itu. Salahmu sendiri iseng googling. Jadi mata. Kalau kan ada pepatah yang masyhur itu laka al-ula. Jadi kalau engkau jatahmu cuma lihat yang pertama, tapi kalau yang kedua dan seterusnya itu tidak boleh. Kalau lihat yang gitu-gitu itu sekilas saja yang pertama, astagfirullah, terus paling ke sana. Tidak boleh diulang, kalau diulang sudah dosa. Biar nggak ngulang, lihatnya yang lama. Ini masih yang pertama loh Pak, belum ngulang. Strategimu itu. Terus telinga. Telingamu mendengarkan apa saja, itu kamu yang tahu lah ya. Kemudian tanganmu, apa yang kamu lakukan dengan tanganmu. Terus kakimu, perutmu. Perut itu berarti apa yang kamu masukkan. Berani menjaminkah yang kamu masukkan halal? Berani menjaminkah yang kamu masukkan baik dalam perutmu? Terus kemaluan. Saya tidak tahu sudah fungsi apa belum yang punya kalian yang belum nikah. Tapi hati-hati, orang sering terjebak di kemaluan itu. Wadahnya itu tapi isinya kan nafsu. Sejauh mana kamu bisa mengontrol itu nanti menentukan nasibmu. Lahirnya itu. Oke, nilailah ini sampai rapotnya tidak merah, apakah itu lidah, mata, telinga, dan macam-macam. Berarti fisikmu positif. Kalau sudah fisikmu positif, muhasabah level 2. Tanyakan tujuannya. Kebaikan yang kamu lakukan itu untuk mencari ridhonya Allah atau ada pamrih lain? Mulutmu yang baik, perilakumu yang baik, kamu mendengarkan yang baik-baik, kamu jaga benar perut kemaluanmu,
itu demi ridhonya Allah, ada pamrihnya enggak? Ada tujuan yang lain enggak? Jangan-jangan untuk tujuan-tujuan selain Allah. Pak, saya sekarang rajin tahajud, rajin puasa Senin Kemis, Pak. Kenapa? Baru daftar CPNS. Iya, ada pamrihnya. Kemarin-kemarin kemana aja. Jadi coba dicek, ada pamrih-pamrih dunia enggak? Saya sekarang rajin sholat duha, Pak. Kenapa? Lu sholat duha itu katanya rezekinya lancar, Pak. Ya enggak masalah, tapi enggak masalah dengan Tuhannya, tapi targetnya kok itu. Jadi muhasabah level 2, ayo dicermati. Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu mencari ridhonya Allah apa tidak? Kalau lulus di level 2 ini, masuk ke level 3. Kamu kan tadi sudah baik, lahirmu, batinmu juga baik, ternyata kamu mencari ridhonya Allah. Tapi sekarang coba tanya, kamu bangga enggak dengan dirimu? Kan kadang-kadang, alhamdulillah Pak, itu kan pernyataan kebanggaan diri. Saya sekarang sudah, level saya sudah tinggi Pak, saya hanya Allah yang saya cari ridhonya. Kamu tidak sadar begitu kamu mengklaim bahwa levelmu sudah tinggi, kamu tidak kayak yang lain, kamu sudah tidak punya pamrih, sebenarnya menunjukkan bahwa kamu sedang jatuh lagi. Jadi ini level naik satu level, tanyakan kamu bangga tidak karena sudah melakukan jasadmu baik, rohanimu juga baik. Kalau ada kebanggaan itu, kamu masih, batinnya masih perlu diperbaiki. Karena dalam dunia sufi, kebaikan yang beres baik lahir maupun batinmu itu sebenarnya anugerah dari Allah. Kalau usahamu saja mungkin tidak cukup. Makanya kalau sudah sampai level itu, kamu tanyakan di level selanjutnya, adakah perasaan bahwa keberhasilan itu karena usahamu saja atau karena bantuan dari Allah? Kalau sudah beres semuanya, termasuk apakah motivasi itu hanya Allah saja beres, hati-hati dengan yang terakhir itu. Apakah semua itu membuatmu merasa mulia? Saya ini rasanya dimuliakan oleh Allah Pak, hidupku lancar, nyaman sejak kecil. Ini rasa ini juga hati-hati. Saya ini sekarang derajat saya kelihatannya sudah lebih tinggi Pak dari kemarin. Itu hati-hati. Teman saya itu Pak susah hidupnya, saya itu loh enak lancar. Berarti saya ini mulia sekarang ini. Hati-hati. Jadi jebakan-jebakannya ada di situ. Jadi ini jadikan rumus untuk muhasabah. Coba dicek mulai fisik satu-satu. Kalau beres semua ditanyakan, ini hanya untuk Allah saja atau tidak. Kalau sudah beres, coba tanyakan lagi, kamu bangga enggak dengan yang kamu lakukan? Merasa itu hasilmu sendiri atau anugerah dari Allah? Kalau ini sudah beres, enggak kok, saya itu enggak kuasa apa-apa, Allah yang menolong. Kamu merasa besar, merasa penting, merasa mulia enggak dengan makommu yang semacam itu? Begitu ada rasa itu, ya kalau pertandingan kamu kena diskualifikasi, tidak jadi mulia di depan Allah. Ini namanya muhasabah. Mungkin kita tidak bisa sampai level tinggi, ya pelan-pelan. Sampai level 1 saja luar biasa sudah. Lidah terjaga, mata terjaga, telinga terjaga. Terus naik ke level kedua yang hanya ridhonya Allah. Kalau sudah begitu, semua kebanggaan kita sirnakan, diyakini bahwa segala yang terjadi adalah anugerah dari Allah. Dan meskipun begitu, tidak perlu ada rasa bahwa aku ini mulia, aku ini istimewa, aku ini penting, dan seterusnya. Itu caranya muhasabah. Oke, terus muhasabah juga harus hati-hati. Kadang-kadang kita sering tertipu dengan amal baik.
Amal baik juga katanya Imam Haris Al-Muhasibi harus ngerti porsi dan proporsinya. Harus paham urutan-urutannya, mana yang harus duluan, mana yang belakangan. Bekerja itu ibadah, sholat duha juga ibadah. Dua-duanya ibadah. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan. Dibelakangkan bukan berarti ditinggal.